Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli fa sholli ala nabiyil karim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, bunda, serta bapak ibu guru yang dimuliakan Allah, dalam mengawali kegiatan ini, marilah kita terlebih dahulu panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Allahu Rabbul Izzati yang tentunya berkat karunia, rahmat, dan kasih sayangnya lah kita bisa dipertemukan dalam majelis yang mulia dan insya Allah barokah dalam acara tausiah online dengan tema menyelami makna puasa, bukan sekedar menahan lapar dahaga. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada kekasih Allah suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu senantiasa mengharap syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Kita ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Insan Amanah Ibu Dr. Suhardidi Nurhayati MPD, yang kami hormati Ustaz Fatmi Riza MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SD Insan Amanah, yang kami hormati seluruh pengurus Fortia SD Insan Amanah, yang kami hormati dan kami banggakan seluruh ayah bunda wali murid SD Insan Amanah mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang telah hadir pada pagi hari ini. Masya Allah, ini sudah lumayan yang bergabung. Saya ada pantun ini. Ke pasar membeli buah apel warna merah. Alhamdulillah banyak jamaah. Semoga acara pagi hari ini menjadi berkah. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada ayah bunda atas antusias yang luar biasa telah menyempatkan waktunya bersama-sama untuk menimba ilmu di pagi hari ini. Masya Allah, tabarakallah, weekend yang sangat berfaedah tentunya pada pagi hari ini, insya Allah, amin. Perkenalkan, saya Rasyidah Nurhani atau yang biasa disapa dengan Oci, wali murid dari Naifa kelas 5C yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Sekolah SD Insan Amanah Malang dan juga pengurus Fortusia, Forum Orang Tua Siswa SD Insan Amanah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Mama-Mama yang telah bekerja keras dengan ikhlas sehingga terlaksananya acara pada pagi hari ini. Dalam mengawali kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita akan membuka dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan semoga acara berjalan lancar dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah barokatun Al-Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ayah bunda serta bapak ibu guru sekalian, setelah pembukaan yang telah kita lalui bersama, izinkan kami sampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, dilanjut sambutan Ketua Fortusia, kemudian dilanjut dengan tausiah bersama Ustadz Fatmi Reza, dilanjut dengan sesi tanya jawab yang bisa disampaikan secara langsung dengan mengaktifkan simbol raise hand maupun dengan menulis di kolom chat atau komentar. Dan terakhir, acara akan ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fatmi Reza. Acara ini berlangsung insya Allah sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Baiklah ayah bunda serta bapak ibu guru yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan Ibu Kepala Sekolah SD Insan Amanah, Ibu Dr. Suhardidi Nurhayati MPD. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Didi. Waalaikumsalam Bu Oci. Wah, ini terlihat masih semangat ini puasanya.
Alhamdulillah. Iya, Nggih, tapi kami kalah sudah semangatnya sama Bu Oci ini. Vibes-nya Bu Oci luar biasa. Ini saya jadi tambah semangat ini. Dari pagi sudah. Masya Allah. Masya Allah. Nggih. Monggo kepada Ibu Dr. Syahrul Hayati MPD kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Iya. Baik Bu Oci, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu pegawai Insan Amanah dan juga orang tua, siswa SD Insan Amanah, serta yang sangat saya banggakan ini pengurus Fortusia, Ibu Ketua dalam hal ini serta pengurusnya, dan yang sudah heboh sejak pagi ini tadi adalah Bu Rosida Nugraini atau Bu Oci, luar biasa. Saya lihat Bu Oci pagi itu langsung tidak ngantuk saya, Masya apalagi pantunnya. Matur nuwun sangat. Ini adalah kegiatan murni kegiatan Fortusia. Kami hanya membantu dari sisi teknis Zoom saja karena bulannya bulan puasa dan bulan Ramadan ya dan sedang berpuasa, maka kami pun mengadakan kegiatan bekerja sama dengan Fortusia untuk kegiatan pesantren Ramadan bagi orang tua ini ya Bu ya, karena isinya adalah usia. Semoga nanti pasca bulan Ramadan kita mungkin secara bergiliran bisa mengundang orang tua ke sekolah untuk parenting ataupun kegiatan yang lain di hari Sabtu. Nanti akan kita agendakan, termasuk juga acara pengajian seperti ini. Dan Jawa Timur sedang berduka ya, karena kemarin baru saja terjadi gempa, pusatnya di daerah Tuban, walaupun tidak berpotensi tsunami, tapi dengan skala 6,5 Richter itu ikut memporak-porandakan beberapa bagian di wilayah Jawa Timur, khususnya di Gresik, Bawean, Surabaya. Guncangan terasa sangat keras ya, termasuk di Malang juga. Dan ada keluarga besar kita yaitu guru Insan Amanah yang namanya Bu Inaf. Ini kebetulan beliau juga asli Bawean ini. Jadi keluarga di Bawean juga kemarin sempat apa, mengungsi sejenak ya, tapi alhamdulillah sekarang kondisi sudah kondusif. Semoga segera usai ya, ya bencana apapun lah dari wilayah Indonesia, sehingga kondisi masyarakat Indonesia terutama di daerah Malang ya, kita ini bisa melaksanakan puasa dengan lancar, sehat, baik gitu ya. Fortusia ini sudah mengadakan kegiatan pengajian online maupun offline ini, saya lupa hitung-hitungnya berapa kali ya Bu Rosida ini ya, 5 ya. Seingat saya 5 yang online ya Bu Rosida ya. Belum yang ya, semacam sekitar itu ya, sekitar 5 kali ya. Dan pengurus Fortusia ini sangat gercep sekali dan juga sangat antusias sekali untuk mengadakan berbagai kegiatan. Semangatnya sudah ngalahin semangatnya anak-anak ini ya. Pantesan anak-anak itu aktif sekali di sekolah, semangatnya luar biasa karena ternyata orang tuanya juga luar biasa ini semangatnya dalam membersamai Insan Amanah. Di bulan Ramadan ini ada kegiatan yang tidak hanya kegiatan tausiah online ini saja, tapi juga nanti kita akan mengadakan kegiatan tasarruf zakat, kemudian bakti sosial, dan alhamdulillah kemarin juga bakti sosial ini akan kita rencanakan ke panti asuhan dan juga geria lansia. Dan alhamdulillah kemarin dalam waktu nggak sampai setengah hari ya, itu dari pengurus Fortusia sudah berhasil mengumpulkan dana ya untuk kemudian akan dibawa untuk bakti sosial. Insya Allah, matur nuwun sangat. Nanti kita akan bersama-sama menuju ke tempat bakti sosial juga gitu ya. Dan nanti kegiatan Ramadan ini akan ditutup tepat pada tanggal 4 ya, maaf 4 April 2024 ya. Sekaligus dengan tasarruf zakat dan juga buka bersama bagi siswa kelas 6. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini sudah masuk di hari yang ke berapa ini? 13 ya. Ya, antara 13 dan 12 ya, antara 13 dan 12 untuk Ramadan. Dan memang kalau di sekolah, kalau tadi judulnya adalah tidak hanya menahan lapar dan haus ya, karena kami lihat di sekolah itu
anak-anak ini sepertinya ngakunya puasa ya, tapi memang puasa beneran ya sampai maghrib ya. Tetapi dari sisi tenaga, aktivitasnya masih luar biasa gitu ya. Nah, kita juga jangan mau kalah dengan anak-anak. Anak-anak sudah menyambut puasa itu dengan segala kegembiraannya. Mereka tetap tanpa beban gitu ya berpuasa. Pagi ketika saya menyambut mereka itu tetap ceria gitu ya. Saya tanya itu puasanya sampai maghrib. Siang mau pulang sekolah masih tetap ceria gitu ya untuk padahal seharian mereka sudah berlelah-lelah untuk belajar di sekolah. Tentunya semangat kita sebagai orang tua, baik orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah juga jangan mau kalah sama anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu riang gembira menyambut Ramadan dan riang gembira inilah yang menjadikan jiwa semakin sehat dan tubuh semakin kuat sehingga puasanya no problem gitu ya. Apapun itu yang menjadi beban kita masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini eh, ada Ustadz Fatmi Reza MPDI, beliau adalah Ustadz sekaligus juga guru di SD Insan Amanah yang hari ini akan memberikan kita pencerahan, memberikan kita tausiah. Kira-kira puasa itu apa ya? Sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak ya mendengarkan tausiah-tausiah yang lain yang terkait dengan bulan Ramadan. Tapi kali ini Ustadz Reza Ustadz Fatmi Reza akan memberikan hal yang baru nanti bagi kita dan Ustadz Fatmi Reza ini kita ibaratkan seperti sumur Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu boleh bertanya, kita gali dalam-dalam ini ilmunya Pak Reza ini. Tanya apapun itu yang terkait dengan bulan puasa boleh ya di luar bulan Ramadan mungkin juga boleh ya Pak Reza ya. Ya. Karena kedalaman ilmu beliau insya Allah akan kita serap dan kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari juga. Dan Bapak Ibu, pada kegiatan kali ini juga saya ingin berterima kasih selain kepada Fortusia, kepada pegawai Insan Amanah, juga kepada orang tua dan Ustadz Reza. Kami juga mohon maaf karena kegiatan pertemuan kali ini masih kami laksanakan secara online gitu nggih. Karena keterbatasan tempat. Insya Allah ke depan kami ingin mengadakan kegiatan walaupun tidak sampai 1/6 tapi nanti akan kita gilir. Semoga dimudahkan Allah. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Tak elok rasanya kalau saya berpanjang lebar karena sekarang waktu seluruhnya milik Ustadz Reza untuk bisa memberikan tausiahnya kepada kita semua. Terima kasih Bu Rosida, tetap cerialah seperti ini ya, karena kami sangat bersemangat juga ketika melihat panjenengan itu dari pagi sudah dengan senyum manisnya mengawal kegiatan ini. Matur nuwun sangat juga dengan pengurus Portusia yang lain. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Sudani Nurhayati MPD. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Fortusia kita yaitu Ibu Mary Riana. Kepada Ibu Mary dipersilakan. Terima kasih Mama Oci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Suhardini Nurhayati SPD MPD. Yang terhormat Ustadz Fatmi Reza selaku pengisi tausiah hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan-karyawati SD Insan Amanah. Yang kami hormati pengurus Fortusia beserta orang tua siswa SD Insan Amanah yang dirahmati Allah SWT. Dengan berbalut rasa syukur kepada Allah SWT, dalam kesempatan ini kita dapat mengikuti tausiah di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya. Saya mewakili pengurus Fortusia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terlaksananya tausiah hari ini. Semoga semua bantuan dan dukungan dari semua pihak dapat menjadi amal kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru dan seluruh orang tua yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti tausiah hari ini.
Semoga tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatmi Riza nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih kepada Ibu Mary, Ketua Fortusia kita. Baiklah ya Bunda serta Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya ini adalah masuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatmi Reza MPDI dengan tema "Menyelami makna puasa bukan sekedar menahan lapar dahaga. Tak perlu berlama-lama lagi. Bikin pecel pakai kacang, bikin bumbu gulai. Marilah duduk dengan tenang, tausiah akan segera dimulai." Kepada Ustadz Fatmi Reza, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Monggo kepada Ustadz Reza. Ya, terima kasih Ibu Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suhardini selaku Kepala Sekolah SD Insan Amanah, Ibu Mary selaku perwakilan pengurus dari Fortusia, dan Ibu Oji selaku pembawa acara, serta ibu-ibu pengurus Fortusia yang belum atau mungkin saya tidak tahu nama-namanya, serta warga SD Insan Amanah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelami makna Ramadan. Menyelami dalam arti bersyukur atas rahmat, nikmat, anugerah yang diberikan kepada kita. Minimal ya atas nikmat ini kita mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah syukur yang minimal. Sedangkan bila kita mau bersyukur lebih dalam lagi, itu dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jadi menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu Fortusia, warga SD Insan Amanah yang dirahmati oleh Allah, ini saya kok jadi canggung ya Bu Oji ya? Kenapa ini Pak? Iya, saya kalau di lingkungan SD Insan ini, saya di Insan Amanah ini saya dipanggil Pak Reza. Ketika dipanggil Ustadz, tiba-tiba saya jadi Memang Ustadz ya? merinding semua ini. Allah. Pak Ustadz Reza. Baiklah, ini ada salah satu hadis dalam kitab Risalatus Syam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Asmuni ya. Di dalam kitabnya itu disebutkan man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang menghadiri, siapa yang datang, siapa yang ikut serta majelisal ilmi,
majelis ilmu, forum-forum keilmuan fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Kataballahu ta'ala, Allah mencatatnya, menulisnya, bikulli qadamin, setiap langkah itu ibadatu sanatin, itu ibadah selama 1 tahun. Nah, kemudian ibadah 1 tahun itu adalah ibadah sunnah. Ya, semoga kita ini di forum tausiah yang diselenggarakan oleh Fortusia ini termasuk majelis ilmu. Saya kira ini adalah majelis ilmu dan kita hadir. Tetapi ini yang dihitung adalah langkahnya. Jadi satu langkah itu sama dengan ibadah 1 tahun. Kira-kira ibu-ibu, mama-mama, ini berapa langkah ya untuk hadir di forum ini ya? Berapa Ibu Oci? Berapa langkah? Sepertinya ini Pak, ngitungnya mungkin langkahnya pakai langkah data mungkin deh. Iya. Nah, ini karena kalau kita bicara teksnya ini langkah, bikuli kodamin itu ya langkah kaki. Kalau letaknya apa ini di kamar yang bulat aja, ambil apa, dianggap aja itu langkah ya. Jadi kalau majelis ilmu ada di masjid, di tempat-tempat apa pengajian majelis ilmu, itu biasanya kan memang langkah. Langkahnya itu ada yang 10, 15, bahkan ada yang 1 kilometer. Seandainya itu jauh, jadi langkahnya bisa 1000 langkah. Dan itu 1 langkah dihitung oleh Allah 1 tahun ibadah penuh. Saya yakin di antara para ibu-ibu, para bapak-bapak yang ada di forum ini itu pernah ibadah puasa itu, puasa sunnah 1 tahun nggak pernah bolong. Ada Bu ya? Atau mungkin sholat duha setahun itu nggak bolong. Nah, itu hitungan 1 langkah. Jadi kalau kita ikut pengajian dimanapun berada itu dinilai oleh Allah ya 1 tahun ibadah sunnah tanpa pernah putus. Kalau itu sholat tahajud ya sholat tahajud selama 1 tahun nggak pernah putus. Jadi yang dihitung itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Iktikaf ya iktikaf selama 1 tahun nggak pernah putus. Ini hanya diberikan Allah di bulan Ramadan. Di luar itu tidak akan diberikan. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Fortusia yang telah memberi kita kebahagiaan akhirat, yang telah memberi kita pahala yang sangat besar. Kita itu seakan-akan pagi ini itu sholat duha selama 1 tahun. Itu kalau langkahnya 1 kali. Lah kalau langkahnya berapa puluh kali, ya berarti ya berpuluh-puluh tahun itu kita melaksanakan sholat duha. Terima kasih Ibu Meria, Ibu Oci yang telah memfasilitasi kami untuk beribadah selama itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf saya akan menayangkan mana Bu Ani? PPT. Ya, ya. Nah, jadi menyelami makna puasa bukan sekedar menahan lapar. Ya karena ini kita tentang puasa, maka kita juga akan membahas tentang puasa. Puasa itu secara fikih memiliki arti menahan diri al-imsak. Al-imsak apa? Istilahnya al-imsaku angkulli muftirin. Jadi
menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, ya termasuk makan, minum, hubungan suami istri, dan lain-lain. Ini singkatnya itu angkul limuftirin, dari setiap yang membatalkan puasa. Kemudian puasa itu diwajibkan Allah tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama berarti Nabi Muhammad itu puasa, ya puasa. Puasa Ramadan, ya puasa Ramadan. Tetapi tidak 1 bulan penuh. Karena Nabi Muhammad itu juga ikut ajaran Nabi terdahulu. Puasanya itu kapan? Puasanya itu kalau orang-orang Yahudi sejarahnya itu puasanya itu ya selama 1 tahun itu. Yatihuna fil ardi. Mereka itu bingung ya, bingung ketika berada di apa itu, ada lembah ya, ada lembah, udah mereka bingung di situ, kemudian minta kepada Allah agar dibebaskan ya, disuruh untuk puasa. Itu arba'ina yauman, 40 hari. Ya, 40 hari mereka puasa di situ, tetapi mereka akhirnya melanggar perintah puasa itu. Karena apa? Panas, nggak bisa. Nah, kemudian Nabi juga pernah mendapati orang-orang Yahudi Madinah itu puasa di tanggal 10 Asyura. Ya, di tanggal 10 Asyura itu ketika ditanya, kenapa kalian puasa? Ya, karena saya puasa itu selamatan, bahasanya gitu ya. Bahasa kita itu selamatan, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Loh, lah kalau Nabi Musa selamat ya saya itu dan kaumku itu lebih berhak dari kalian. Kemudian Nabi Muhammad itu menyarankan kita, menganjurkan untuk puasa itu. Nah, itu adalah puasa 1 tahun itu dilakukan 1 hari itu kalau orang Yahudi. Nah, sekarang setelah tahun kedua Hijriah, maka Nabi Muhammad puasanya ya 1 bulan penuh selama bulan Ramadan, dan itu disyariatkan kepada kita. Hukum puasa itu ada wajib, ada sunnah, ada haram. Apa saja yang wajib? Puasa Ramadan kita ini puasa wajib. Nah, jadi qadha, jadi Ramadan itu adalah puasa yang disyariatkan oleh Allah, yang dibebankan kepada kita. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adalah diwajibkan Allah kepada kita, itu puasa Ramadan. Ya. Sedangkan qadha, kemudian nazar, kafarat itu akibat kesalahan kita sendiri. Jadi kalau Ramadan itu adalah yang diwajibkan oleh Allah, sedangkan qadha, kafarat, nazar itu adalah akibat kesalahan kita sendiri. Manusia sendiri yang bersalah sehingga harus melaksanakan puasa wajib. Qadha itu ya karena mengganti puasa yang ditinggalkan. Tapi kalau ibu-ibu itu ya bukan kesalahan sendiri, Bu ya. Kalau qadha itu ya memang karena apa, Bu ya? Naturalisasi. Oh, kok naturalisasi apa, Bu? Natural, alamiah ya, alamiah. Kayak pemain bola aja ya, naturalisasi. Nah, qadha itu kalau ibu-ibu memang sudah sudah alamiah ya, bagi yang mengalami masa-masa masa-masa haid, maka wajib mengqadha di luar bulan Ramadan. Nah, juga karena kesalahan meninggalkan salah 1 hari atau beberapa hari di bulan Ramadan. Itu karena nggak kuat, karena mokel, atau karena apa, ya nanti akan dijelaskan. Maka dia wajib mengganti. Nazar itu juga begitu, kesalahan kita jarak kalau nazar ini, Bu ya. Nazar itu juga jarak, poso. Umpamanya hatinya itu janji kepada Allah, kalau anak saya itu berhasil diterima di MAN Jalan Bandung umpamanya,
atau diterima di SMA negeri mana gitu, SMA negeri Tugu umpamanya, maka saya akan puasa 1 hari. Ya sudah, maka puasa itu menjadi hukumnya wajib. Ya karena apa ya? Karena jarak itu janji dewi nang Gusti Allah. Ya maka dia nadar. Nah, kafarat ini adalah denda, hukuman. Puasa, hukuman. Karena apa kok dihukum? Ya karena melanggar melanggar larangan di bulan Ramadan. Ya, maka dia kena kafarat, kena denda, yaitu puasanya 60 hari. Jadi 2 bulan berturut-turut tanpa boleh putus. Nah, ini wajib ini. Jadi ya sampai kapanpun dia harus memenuhi 60 itu. Ini kafarat. Kemudian sunnah, ya ini ada Senin Kemis, 6 hari Syawal. Kemudian puasa haram, ada Bu, hari puasa yang haram nggak boleh, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Jadi 1 tahun itu ada 5 hari yang tidak boleh puasa, Idain dan tasyrik. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, kemudian tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13. Kenapa kok tidak boleh? Itu karena kita sedang menikmati ya daging kurban, maka dilarang oleh Allah suruh menikmati itu. Nah, kemudian yang haram lagi tidak boleh, bukan karena Allah. Jadi poso bukan karena Allah. Contohnya apa ini kira-kira Bu Aji? Bukan karena Allah ini Bu Aji. Mungkin kalau mama ini Pak, apa Ustaz? Biar turun berat badan mungkin. Ngiras-ngirus gitu ya. Kalau ngiras-ngirus sih boleh ya. Tapi kalau hanya tujuan semata-mata ingin langsing, nah itu yang tidak boleh. Nah, ingin langsing kemudian sudah. Kalau ingin langsing tujuannya itu bukan karena Allah, karena dipandang orang itu akan mendapatkan pujian. Sifatnya sudah bukan karena Allah, tapi juga karena manusia. Jadi lillahi ta'ala ini menjadi syarat ini Bu. Ya, ini hukum puasa. Berikutnya syarat puasa. Ini syarat wajib Muslim balik ya. Syarat wajib kita semua ini Muslim balik kuat dan berakal. Salah sahnya Muslim berakal suci dari haid, bukan di hari haid. Ya, ini kita sudah memenuhi syarat semua. Maka kalau orang itu sedang haid, maka tidak wajib berpuasa. Kalau berpuasa boleh, haram berpuasa ya. Tidak boleh puasa Ramadan itu malah berdosa. Tapi kalau niatnya nggak berpuasa, pokok nggak mangan karena ngancani anake, nggak apa-apa. Ya, jadi niatnya bukan puasa Ramadan, ya tetap dihitung hutang puasa. Ya, ini berikutnya rukun puasa itu cuma ada 2, niat dan menahan diri atau al-imsak. Niat puasa itu kalau puasa wajib Ramadan ini harus dilakukan malam hari. Harus dilakukan di malam hari. Tidak boleh di pagi hari. Kalau orang itu malam harinya tidak niat, maka dia sudah hutang puasa 1. Umpamanya tadi malam kok lupa gak puasa karena aku nggak terawih. Kenapa nggak terawih? Karena perjalanan. Di perjalanan itu saya tertidur, lupa gak niat. Niat itu ada di dalam hati. Kerentek ya, kerentek bahasanya kerentek. Umpamanya yang kalau lengkapnya kan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardholillahi ta'ala. Ini yang lengkap. Kemudian kerenteknya dalam hati niatnya, aku niat puasa besok fardu karena Allah. Atau aku niat puasa Ramadan besok. Itu hatinya yang bicara. Jadi kalau diiringi dengan memakan, kemudian
hanya makan saja, sahur, tapi hatinya nggak ikut berniat, maka tidak dihitung niat, karena niat itu bukan aktivitas fisik, tapi aktivitas hati. Jadi kalau fisik itu hanya membantu saja. Kemudian lisan itu juga membantu saja. Tapi itu bukan dihitung niat. Tapi yang itu adalah kerenteknya di dalam hati. Itu yang disebut niat. Dan itu harus dilakukan malam hari. Dan menurut Imam Malik, itu boleh dilakukan niat puasa gelondongan. Jadi borongan 1 bulan penuh. Karena mengikuti Imam Malik. Itu hanya berlaku berlaku 1 malam saja, di malam pertama. Ya ketika ada pengumuman dari pemerintah, besok itu puasa, ya di situ itu tempatnya. Kemudian kok malam pertama itu tidak niat puasa 1 bulan penuh, maka tiap hari, tiap malam harus berniat itu. Seandainya lupa, maka dia kena tanggungan mengganti di hari yang lain, karena dianggap hari itu tidak berpuasa. Sedangkan orang yang niat puasanya borongan, katakan 1 bulan penuh, itu juga diwajibkan tiap malam puasa. Jadi tiap malam puasa, niat malam puasa, apabila itu 1 hari dia tidak niat atau lupa, maka sudah di-cover oleh 1 bulan penuh itu. Jadi itu keuntungannya. Dan itu hari kedua sudah expired, nggak berlaku lagi niat 1 bulan penuh itu. Jadi hanya berlaku cuma 1 malam. Hari kedua sudah expired, nggak berlaku. Jadi maka harus dilakukan tiap malam. Nah, beda kalau puasa sunnah itu ya sewaktu-waktu boleh, tidak harus malam hari. Nah, al-imsak ini dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ini niatnya. Nah, kemudian siapa saja yang boleh untuk tidak berpuasa? Surat Al-Baqarah menyebutkan, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin." Siapa saja, barang siapa di antara kalian itu sakit atau sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka gantilah di hari lain, faidatun min ayyamin ukhra, gantilah di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan orang yang tidak mampu berpuasa, maka memberi makan fakir miskin, fidyah. Nah, fidyah itu kalau urut ukurannya itu 1 mud. 1 mud itu kalau jadi 1 mud itu ukurannya begini, Bu. Jadi seperti tangan ketika amin gitu. Nah, ini 1 mud. Tapi tangannya ya tangan ini karena ukuran Timur Tengah, ya tangannya orang Timur Tengah, 1 mud. Nah, 1 mud itu kalau dikonversi itu ada yang bisa dikatakan 6 ons, ada yang bilang 1 kilo gitu konversinya. Itu ya memberi makan itu ya beras, makanan pokok kalau kita ya beras. Nah, kemudian kemarin saya tanya ke Basnas Kota Malang itu konversinya berapa sih 1 mud itu? Kalau konversinya Basnas Kota Malang itu 30.000. Jadi 1 mud itu 30.000. Jadi kalau orang tidak puasa 1 hari, dia bayar 30.000. Kemudian kalau puasa 1 bulan nggak puasa ya 30.000. Biasanya siapa sih orang-orang, saya tanya Basnas itu siapa orang-orang yang bayar fidyah ke sana itu? Ya biasanya itu orang kayak orang tua sudah sepuh gitu, maka anaknya yang membayarkan fidyah di sana. Nah,
Itu katanya, kenapa kok 30.000 tidak seperti Jakarta yang sampai 60.000? Wah, malah nggak mampu. Ternyata yang bayar fidyah itu bukan termasuk orang-orang yang mampu, orang yang cukup. Ternyata pengurus Basnas itu melihat tingkat apa ya? Tingkat maksud saya itu mengapresiasi diri untuk orang tua membayar fidyah itu bukan dari kalangan orang-orang mampu. Makanya dikatakan 30 itu adalah berat. Karena apa? 30.000 kalikan 1 bulan itu kan sekitar berapa itu, Bu? 9. Ya, 900.000. Itu berat katanya. Untuk ukuran Malang itu aja tidak banyak orang yang membayar fidyah seperti itu. Ya, artinya bahwa untuk hal-hal semacam ini, membayar fidyah ini mungkin banyak yang sulit. Atau mungkin tanpa lewat Basnas. Jadi mereka langsung membayar sendiri dikasihkan kepada fakir miskin. Jadi yang diwajibkan itu adalah orang yang mampu. Nah, anjuran. Nah, ini anjuran ini kan kesunatan ya. Kesunatan itu mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak Al-Quran, memperbanyak sedekah, menjaga lisan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian adab ini ternyata yang menjadi ukuran orang itu diterima apa tidaknya. Jadi yang tadi kita bahas sampai dengan anjuran berpuasa, ini semua adalah syarat sahnya puasa kita. Ya puasa ya seperti itu. Tetapi apakah diterima apa tidak, itu adalah Allah. Kalau kita sudah melakukan tidak makan, tidak minum, atau menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasa kita itu sah. Ya, secara fikih sah. Kemudian adabnya itu apa? Ya, maka adabnya itu yang menjadikan puasa kita itu berpahala apa tidak. Karena adab menurut Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Majmu'atu Rasailil Imam Al-Ghazali menyebutkan adabus siyam, adab berpuasa, 1, thayyibul ghidha, mengkonsumsi makanan yang baik. Yang kedua, watarkul mira, menghindari perselisihan, ya, pertengkaran. Kalau eker-ekeran masalah itu umpamanya belanja, nang sayuran itu ya apa, nah, bakul sayur, tawar menawar, itu termasuk iki apa enggak ya? Iki regane piro Pak? Bandenge iki umpamane. Wah, gak oleh. Wah, ngene ae akhirnya menjadikan perselisihan ya. Ya, kalau bisa turun dari harga yang ditawarkan oleh pembeli itu rasanya bagaimana gitu ya. Meskipun hanya 500 perak, tapi sensasinya gitu ya. Hatal miro wa mujanabatul ghibah, menjauhi ghibah, menggonjing orang. Warafdul kadhibi, kemudian menolak dusta. Watarkul adza, tidak menyakiti orang lain. Tarkul itu artinya meninggalkan adza, meninggalkan menyakiti orang lain, berarti tidak melakukan. Wasaunul jawarihi anil qabaih, dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Nah, ini yang disebut oleh Al-Ghazali, wasaunul jawarihi anil qabaih, ini termasuk yang puasa khusus. Ya, jadi Al-Ghazali itu mengklasifikasi puasa itu ada puasa awam atau puasa umum, kemudian ada puasa khusus dan ada puasa khususil khusus, yaitu puasa yang khusus. Nah, yang saunul jawarih al qabaih ini anggota badan. Anggota badan itu namanya jawarih, tangan, mata, hidung, kaki. Ini jawarih, sedangkan yang khususil khusus itu masuk kategori
yang bisa menjaga hati dan pikirannya. Itu bukan jawarih, itu anggota kolbi. Nah, ini yang menjadikan puasa itu menjadi sempurna. Apa? Oh, kalau begitu, mengkonsumsi makan yang baik itu berarti menjaga kesehatan tubuh. Sumu tasihu, itu dasarnya. Kemudian adab-adab ini yang menyebabkan kemudian ada hadis Nabi yang berbunyi apa itu? Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atos. Ya, jadi ini kesimpulannya itu ini saya maaf. Nah, ini hadis Nabi ini. Laisa siyamu minal akli wasyarobi, innama siyamu minal lagwi warrofasi. Bukanlah puasa itu dari makan dan minum. Artinya menahan untuk tidak makan, tidak minum. Innama siyamu minal lagwi warrofasi. Hanyalah puasa itu adalah menghindari dari al-lagwi, lago, perbuatan sia-sia, warrofasi, berbicara kotor. Kemudian dijelaskan, wa fi hadis yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol rubba shaimin laisa lahu miyasimi laju. Ya, ini dikabarkan atau ada khobar dari Abu Hurairah, banyak orang yang berpuasa, ya, rubba itu sama dengan kam, berarti rubba. Rubba itu bermakna kadang-kadang, rubba so'imin, kadang-kadang orang yang berpuasa itu laisalahu min syami, tidak mendapatkan puasanya illal ju', kecuali dia lapar. Wahada mahmul, dan ini maksudnya kandungannya adalah man soma walam yukhlisin niyah, yaitu orang yang berpuasa dan tidak memurnikan niatnya. Ikhlas itu artinya murni. Ya, tidak memurnikan niatnya. Niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Au lam yatajannab qaula zur, atau tidak menjauhi perkataan-perkataan yang kotor, perkataan curang. Wal kadhibi, bohong, wal buhtan, ini sama, dusta. Wal ghibah, ghibah itu gunjing, wa nahwiha, dan lain sebagainya. Minal manahi, dari segala sesuatu yang dilarang. Maka kesimpulannya fayahsululahul ju' wal atos, maka lapar dan dahaga. Wala yahsululahus sawab, dia tidak mendapatkan pahala. Au walladzi yuftiru 'alal haram, atau dia berbuka pada keharaman. Wala yahfazu jawarihahu 'anil asam, dan tidak menjaga anggota badannya dari sesuatu yang membuat dosa. Ya, jadi yang berpahala itu ternyata adalah yang mampu menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang ternyata, Bu. Jadi kalau kita itu masih tetap suka gosip, suka gunjing, meskipun tanpa lisan tapi dengan jari-jari manis, ya, share ya, tanpa tahu sumbernya, kemudian ternyata itu hoax, itu juga kategorinya di sini. Jadi menjadi sia-sia, laisa lahu min syamih, ya, tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dan dahaga saja. Oleh karenanya, mumpung putaran kedua ini ya, kita sama-sama, termasuk saya, itu belajar untuk menahan anggota tubuh agar tidak terjebak pada kesia-siaan, hanya aktivitas fisik belaka, tetapi di sisi Allah tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kalau menurut saya, jadi lebih baik daripada tidak mendapatkan
pahala puasa sama sekali, ya lebih baik tidur. Ya, artinya ya kalau sudah mengarah ke sesuatu hal yang membuat puasa kita itu rusak, pahalanya ya lebih baik dialihkan pembicaraannya tentang apa gitu. Ya, kembali lagi ke laptop. Mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Terima kasih kepada Ustadz Ini ya. Fatih Reza. Luar biasa sekali ini materi yang disampaikan. Daging semua ini istilahnya, nggih. Nggih. Acara selanjutnya ini yaitu sesi tanya jawab, nggih, untuk ayah bunda maupun Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini sebelumnya saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke Pasuruan, jangan lupa mampir Banyuwangi. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tanya sebelum lupa materi. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya langsung, bisa mengaktifkan simbol raise hand, nanti bisa bertanya langsung melalui Zoom meeting gini, atau bisa juga dengan menulis pertanyaan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan bersama-sama dan dijawab langsung oleh Ustadz Reza. Monggo pada ayah bunda ataupun Bapak Ibu guru sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan. Atau ini sepertinya sudah sangat paham semua, nggih. Atas materinya tadi, penjelasannya tadi. Nah, ini ada pertanyaan, nggih. Assalamualaikum Pak Reza, saya bundanya Safaras mau bertanya, apakah hukumnya orang dewasa sudah balik namun tidak menjalankan puasa Ramadan? Nah, monggo kepada Ustadz Reza bisa dijawab langsung. Terima kasih, Ibu Bunda Safaras. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kemudian sholat juga hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang mukallaf. Mukallaf itu yang telah dibebani hukum. Siapa yang dibebani hukum? Yang dibebani hukum adalah orang Islam yang sudah balik. Nah, kalau dia sudah balik dan dibebani hukum, meninggalkan kewajiban itu hukumnya berdosa. Balik ya apa Jal? Ya, berdosa. Nah, berdosanya itu apa ya? Termasuk dia meninggalkan perintah Allah. Jadi kalau orang tidak sholat, tidak puasa, maka di dalam agama itu disebut dengan fasik. Fasik ya, fasik itu orang yang berbuat dosa besar. Tidak sholat, tidak puasa itu termasuk dosa besar, ya. Maka disebut fasik. Nah, kalau orang-orang fasik ini, maka tentu ya ada hukumannya, ada siksanya. Kemudian kalau dia kemudian contoh gini ya, orang itu usia baliknya kalau anak perempuan itu kan 9 tahun sudah ada yang balik. Kelas 9 tahun ini kelas 3, kelas 4 itu ada yang sudah balik. Kalau dalam ukuran usia itu kecil, anaknya masih kecil. Kalau tidur kemudian dibangunin, kasihan. Sebagai orang tua itu melihat, memandangnya sebagai anak kecil, sehingga rasa belas kasihannya itu lebih tinggi. Memaksa untuk puasa, harus puasa, memaksa untuk sholat dan sebagainya, itu penuh perjuangan. Sedangkan menurut hukum Islam taklif, dia sudah kena hukum taklif ya, dibebani hukum. Maka anak umur 9 tahun yang tidak sholat atau tidak puasa itu hukumannya, dendanya gitu ya, sama dengan Ibu Oci yang usianya mohon maaf ya sudah dewasa. Nah, jadi anaknya kecil tetapi sama, sanksinya juga sama. Oleh karenanya perlu pemahaman, ya perlu pemahaman terhadap anak-anak itu yang sudah balik harus mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, sholat,
dan puasa. Apalagi sudah SMP, SMA, nah yang sudah usia begitu, maka harus ada pemahaman. Nanti ini kalau Syafi'iyah, ya Imam Syafi'i dan para pengikutnya mazhab Syafi'i itu orang yang meninggalkan kewajiban puasa atau kewajiban sholat, maka dia wajib mengganti. Ya, mengganti itu kapan? Ya kapanpun. Kalau dia sudah taubat, katakan sadar, hidayahnya masuk, maka dia wajib mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan dulu. Gitu ya, Ibu. Nah, niki ada apa namanya? Ini lagi nggih, Ustaz. Dari Ibu Meria. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz Reza, bolehkah niat berpuasa dilakukan setelah ada tanda imsak yang diserukan lewat masjid? Ya, ya. Waktu puasa itu adalah dari terbitnya fajar, ya. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi. Minal tulu il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar sampai dengan maghrib, terbenamnya matahari. Atau kalau bahasa sederhananya itu dari waktu subuh, adzan subuh sampai dengan adzan maghrib. Ini adalah waktu berpuasa. Imsak itu adalah istilah atau yang hasil ijtihad, hasil ijtihad ulama-ulama Indonesia, kiai Indonesia. Di luar negeri nggak ada imsak, yang ada hanya di Indonesia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang Islam Indonesia ini agar tidak terperosok. Nah, ini hasil ijtihad. Jadi kiai kita itu ngeman awake dhewe sakjane. Dikai imsak itu supaya wis kurang 10 menit mangano, tapi hitungan waktumu gitu. Kalau dulu kan kalau dulu itu teknologinya tidak seperti saat ini. Jadi imsak itu hanya sebagai sebagai pertanda waktunya sudah hampir habis. Kalau kita analogkan dengan lampu traffic, ada merah, kuning, hijau. Nah, jadi imsak itu di waktu lampu kuning itu. Jadi apakah boleh makan di situ? Boleh, ya boleh, asal di lampu kuning. Kalau sudah merah, ya sudah harus berhenti. Kalau sudah adzan subuh harus berhenti. Lah kok sik muluk dilepeh lah gitu ya. Kalau sedang minum kok Allahu Akbar, ya sudah dihentikan langsung. Ya, dihentikan langsung. Itu artinya masih boleh. Gitu Ibu. Jadi kalau sudah adzan itu baru ditinggalkan semuanya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nggih Ustaz. Ini monggo. kita 5A. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz Riza, untuk anak-anak yang belum balik jika berpuasa, pahalanya masuk untuk anak-anak atau orang tuanya nggih? Matur suwun sanget. Ya, kebaikan anak itu adalah untuk orang tuanya. Ya, kebaikan anak itu adalah orang tuanya. Jadi di usia-usia pendidikan begini, anak yang belum balik itu kan mereka itu ya berpahala, tapi jelas untuk orang tuanya. Itu artinya investasi untuk orang tua kelak ketika anak itu ada ada hadis Nabi itu, anak itu adalah untuk orang tua. Kemudian harta anak itu juga harta orang tua. Anta wa maluka li abik, itu kata Nabi, kamu dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Jadi kita itu tidak memiliki diri sendiri. Apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu ya juga untuk orang tua. Gitu. Jadi kalau ada mohon maaf, di media-media ada perselisihan antara anak dan orang tua, nah itu mohon maaf itu jauh dari masjid, jauh dari musola, jauh dari majelis-majelis taklim itu ya. Jadi karena apa yang kita miliki itu ya
milik orang tua, diminta ataupun tidak itu adalah hak orang tua sebenarnya. Tetapi orang tua kan tidak sebegitunya sebenarnya. Pada kita itu loh, lek gak dikei ya menengahi, masuk gak duwe ya menengahi. Gitu aja. Sebenarnya tanpa permisi pun itu hak itu orang tua. Kata Nabi, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Itu. Jadi itu Bu, itu investasi kita sebenarnya untuk anak-anak itu. Nggih, kita lanjutkan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana mengganti puasa Ramadan di hari biasa jika jumlahnya lupa, dapat berapa yang sudah diganti? Nah ini. kalau di sholat itu gini Bu ya, di sholat itu kalau orang lupa sholat itu 2 apa 3, 3 apa 4 itu diambil yang paling kecil. Ya, berarti kalau belum, oh saya itu sholatnya sudah 3 rakaat, tapi opo loro opo telu ya, berarti yang diambil 2. Karena yang 2 itu sudah pasti dikerjakan, yang 3 itu belum tentu. Yang gitu ya. Nah, puasa juga begitu. Aku utang posoku iku ping 5 apa ping 6 itu. Ya, umpamanya ya, oh aku ping 6, sing tak sahur iku 4 apa 5, ya ping 4. Karena yang ingat itu 4 itu sudah pasti sudah di sahur. Yang 5 itu ya belum, karena meragukan yang 5 itu. Nah, begitu Bu, diambil yang paling sedikit. Oke. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan bahwa orang yang sudah wajib berpuasa apabila berhalangan puasa dengan alasan tertentu diganti dengan fidyah dan mengganti puasa di hari lain. Fidyah disebutkan untuk orang yang mampu. Bagaimana jika yang berhutang puasa orang yang tidak mampu? Nah, ini apakah harus membayar fidyah atau mboten? Ya. Ya tidak mampu ya tidak wajib Bu. Karena dia tidak mampu puasa, mohon maaf ya, orang tidak mampu, katakan orang miskin. Ya, orang miskin dia itu tua renta, pensiunan dari tukang becak, mohon maaf ya. Kemudian tua. Dia tenagane gak ono, kate poso gak kuat. Ya dia nggak puasa. Kemudian buat berfidyah, dia nggak mampu. Untuk makan sendiri aja dia kesulitan. Maka dia juga tidak wajib membayar fidyah. Orang-orang seperti ini yang wajib kita bantu, kita tolong. Begitu. Jadi Islam itu fleksibel, tidak memaksakan kehendak, ya. Jadi sangat kondisional sesuai dengan apa adanya. Jadi kalau nggak mampu ya sudah, itu aja. Masya Allah, indah nggih Islam itu. Sebegitunya diatur. Nggih, kita lanjut nggih Ustadz Reza. Oke, monggo. Nggih. Izin bertanya mengenai sholat taraweh bagi perempuan. Sebaiknya sholat di masjid berjamaah atau di rumahnya. Karena ada yang menyatakan sebaik-baiknya sholat untuk perempuan adalah di rumahnya. Terima kasih Ustadz. Saking Mama Naila ini ya. Oh, Renanda Ali atasnya. ini ya. Oh, Renanda Ali. Ini kalau masjidnya dekat ya lebih baik ke masjid. Kalau masjidnya jauh, ya naik motor ya gitu. Nah, maksudnya begini, sholat taraweh itu bagi perempuan. Nabi itu hanya atau memberikan isyarat orang yang datang ke masjid itu adalah orang yang tidak menimbulkan dalam tanda kutip syahwat lain jenisnya. Nah, karena kalau menurut hadis ini, kemudian para ulama fikih itu memberikan penjelasannya. Memang orang perempuan itu sholatnya itu ya di rumah. Nah, kemudian kalau taraweh apakah di rumah? Iya, taraweh itu yang dilakukan kan berjamaah di masjid saat Sayyidina Umar. Dan itu kemudian kalau menurut Nabi, ya Nabi itu pernah di masjid juga pernah di rumah. Jadi sholat taraweh itu ya sebaiknya kalau bagi perempuan itu ya di rumah. Ya, jadi kalau perempuan di rumah. Bagi siapa yang di rumah itu? Bagi yang
masih rentan menimbulkan pandangan selain jenisnya itu tergoda. Nah, kemudian siapa ini dalam kitab-kitab fikih kayak Safinatun Najah, Sulam Taufik, itu siapa yang diperbolehkan ya sholat berjamaah di masjid, itu adalah orang yang sudah orang lain melihat itu tidak berhasrat gitu Bu ya. Jadi ya siapa ya yang kalau ke masjid itu baunya PPU, minyak tawon itu yang datang ke masjid. Kalau pakai harum-haruman itu wah ini malah mohon maaf itu tidak dianjurkan, tapi boleh ya, tapi boleh. Itu Oke, kita lanjutkan lagi nih. Masya Allah ini antusiasnya ayah. Ini mboten napa-napa nggih Ustaz. monggo nggih, malah Biar seneng saya. ini pasti nggih, karena Iya. pertanyaannya ini memang mungkin mengganjal sudah sejak lama ini, pengen diungkapkan menanyakan jawabannya ini. Iya. Dari Mama Naila Hairunisa di kelas Iya. 5A nggih. Nggih. Assalamualaikum Ustadz, bertanya bagaimana cara mengganti puasa yang terlewat di tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini saya tidak berpuasa karena masa nifas dan pada saat itu sudah membayarkan fidyah. Tetapi saya juga mendengar bahwa ketika kita masih mampu melaksanakan puasa, sebaiknya diganti dengan puasa bukan dengan membayar fidyah. Mohon pencerahannya Ustadz, matur nuwun. Iya. Nifas ya, itu haid kemudian nifas itu termasuk uzur yang tidak diganti di waktu yang mohon maaf kalau haid ya nifas itu memang diganti di hari yang lain atau karena hamil gitu ya atau menyusui juga diganti dengan hari yang lain dan juga membayar fidyah. Kalau nifas dan haid itu ya memang sebaiknya diganti puasa, tidak hanya membayar fidyah. Ini benar ini, karena tidak ada yang dikhawatirkan. Bayar fidyah itu kalau mengkhawatirkan orang lain, seperti ibu menyusui mengkhawatirkan anaknya, ibu hamil mengkhawatirkan anaknya, maka dia mengganti puasa dan membayar fidyah. Sedangkan haid, kemudian nifas itu kan mengkhawatirkan diri sendiri. Kemudian dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Nah, kemudian kalau itu sudah lewat masanya, lewat masanya lebih dari 1 tahun, belum terbayar kok sudah ketemu Ramadan lagi. Nah, ini yang membayar fidyah. Karena apa? Karena ketemu Ramadan lagi, dendanya itu selama disediakan waktu 1 tahun itu belum terbayarkan, belum diganti, maka ketika nemu Ramadan lagi, nah nemu Ramadan itu yang dia harus membayar fidyah. Ini begitu Ibu. Wah, ini pertanyaannya ini semuanya ini daging semua ini. Oke. Berat-berat ini dan Oke. harus dibacakan semuanya dan mungkin Ustadz Reza bisa membantu menjawab ini biar mama-mama ini di pikirannya yang ragu-ragu ini sekarang sudah terjawab semua ini, Masya Allah. Kita lanjutkan ya Ustadz. Ini dari Ibu Mary ini, Ibu Ketua Fortusia kita ini bertanya lagi. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz Riza, bolehkah menyahur puasa sekaligus juga hari itu melakukan puasa sunnah, misalkan menyahur puasa pada hari Senin atau Kamis dengan niat dua-duanya, ya menyahur ya puasa sunnah. Terima kasih. Iya, kalau wajib itu ya menyahur ya wajib ya, kemudian ditempatkan pada sunnah, hari sunnah mendapatkan kesunahan. Jadi kalau niat dua, niat nyaur dan niat puasa sunnah itu tidak boleh. Jadi niatnya itu ya mengqadha ya, niat bayar puasa. Kemudian waktunya, nah waktunya di Senin, di Kamis atau di hari-hari Ayyamul Bid, umpamanya di hari-hari yang digunakan puasa, itu adalah tabarukan di waktunya.
mengambil berkah sirnya di situ. Tetapi niatnya tetap satu, yaitu mengqadha puasa, mengganti puasa. Tidak niat wajib dan sunnah jadi satu. Jadi wajib itu ya didahulukan daripada sunnah. Begitu Ibu. Berarti niatnya satu tapi dapat pahalanya double ngoten nggih. Iya, jadi tabarukannya itu di waktunya itu. Jadi pahalanya itu ya dapat pahala puasa wajib, kemudian puasa sunnah itu dapat berkahnya di hari itu. Gitu. Masya Allah, indahnya Islam. Yeah. Oke, kita lanjut lagi ya Ustaz. Mohon bertanya. Ini dari Mama Ata 3C. Bagaimana kalau ragu hutang puasa sudah dibayar atau belum? Apakah tetap berpuasa lagi atau tidak? Apa boleh bayar fidyah saja? Tak boleh. Ustaz. Oke. Kalau begini itu kan al yakinu la yuzak la yuzalu bisyak. Jadi yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Itu ada kaidah fikih begitu. Nah, kalau yakinnya itu belum, berarti ya wajib membayar, wajib mengganti. Aku iki mau wis bayar apa durung. Nah, kalau yang didahulukan itu wis bayar, sudah mengganti, maka dia tidak wajib mengganti. Dan juga tidak bayar fidyah juga. Karena apa? Sudah melakukan itu. Tapi kalau saya itu belum apa sudah ya puasa itu, ya belumnya terlebih dahulu, maka ya dianggap belum. Karena yakinnya itu belum. Ya, kalau sedangkan kalau yakinnya itu sudah ya sudah, meskipun dia ragu-ragu belum, maka nggak perlu bayar fidyah. Berarti kita harus yakin nggih, Ustaz. Iya. Ragu-ragu. Iya. Jadi kalau keraguannya ditimbang itu lebih banyak ragu-ragu belumnya, ya harus mengganti puasa. Kalau sudah nabrak, kalau sudah nabrak Ramadan, katakan ini tahun 2003, puasa, lah sekarang 2004, kan eling wingi aku sembayar apa durung, ya aku sembayar fidyah. 2003 itu bayar fidyah, terus nanti setelah puasa Ramadan 2004 ini, ya yang 2003 itu juga disaur lagi, puasa lagi nanti gandeng sama 2004. Kalau sekarang 2024 ini tidak puasanya 5 hari, yang kemarin 5 hari berarti 10 puasanya, hutangnya 10. Ya, karena keraguan itu tadi. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut lagi nggih ini. Pertanyaan dari Mama Raska 3B dan Keisha 1A. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya apabila kita tadarus dan bacaannya tidak sesuai makhraj, pokoknya asal baca saja, dapat banyak biar cepat hatam. Itu gimana Ustadz hukumnya dan takaran pahalanya? Masya Allah, takaran pahala. Monggo Ustadz. Ya, sebagus-bagusnya membaca itu warot filil Qur'an tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan setartil-tartilnya. Kemudian ada kaidah dalam kitab Al-Jazariyah itu disebutkan barang siapa yang membaca Al-Quran tidak bertajwid maka dia berdosa. Malam yujawidil qur'ana asimun, kata Imam Al-Jazari dalam kitabnya begitu. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak bertajwid maka dia berdosa. Nah, ini adalah ukuran-ukuran standar, ya, ukuran standar SNI, standar nasional ini. Nah, apakah kita itu kategorinya SNI apa tidak, standar apa tidak? Ya, kalau kita kategorinya itu tidak standar, ya maka alladzi saisoi sak mertune. Jadi Al-Quran itu dibaca al-muta'abbadu bitilawati,
dianggap ibadah orang yang membacanya. Maka kalau kita itu sudah berusaha belajar, tapi metune sik ngono iku ya wis, ya itu memang pahalanya di situ. Kalau kita menunggu sampai dengan fasih, ya, kemudian tajwidnya benar, kemudian tartil, ya kapan kita tadarus, kapan kita membaca bersama-sama. Nah, jadi karena yang dibaca itu adalah Al-Quran, kemudian bacaannya itu kalau standar ya lebih bagus, kalau nggak standar ya sudah al-ladhifi seperti itu. Ya, Ustaz, berarti boten nopo-nopo, tapi jika bisa untuk mengupgrade ilmu, sebaiknya kita upgrade nggih. Nah, jadi begini, upgrade ilmu itu hukumnya wajib, ya. Jadi kita sudah ada ikhtiar untuk memperbaiki. Jadi itu adalah wajib. Sedangkan kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan, ya itu dalam proses, dalam rangka memperbaiki. Masya Allah, luar biasa ini, apa namanya, jawabannya ini. Kita lanjut lagi ya Ustadz, ini ternyata masih, saya kira ini sudah selesai nih, ternyata kok nambah-nambah lagi pertanyaannya. Betul apa-apa ya Ustadz? Iya, betul apa-apa Ibu. Karena kan ini masih banyak ini waktunya ini. Dari dari Ibu Tutus ini sepertinya ini dulu ketua Fortusia juga ini. Pada tahun berapa ini? Ini bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan puasanya orang yang sekelilingnya banyak orang yang merokok? Nah ini, pripun iki Ustadz? Monggo. Maksudnya itu puasanya orang, apakah puasanya batal apa tidak gitu ya, karena menghirup rokok gitu ya. Ya menghirup. Ya pokoknya tidak menghisap nggak apa-apa Bu. Kalau menghirup nggak apa-apa itu. Ya kayak halnya jenengan rumahnya di dekat warung Bang Saleh, bendino mambu sate. Hanya mencium aromat. Mungkin ini terhirup ini Ustadz, apa terhirup asapnya ngoten gitu. Nah, iya, kan itu ya udara yang lewat sekitar kita itu kan kita tidak bisa memilih kan gitu, tidak bisa menghindari, tidak ada niatan untuk menghirup. Ya maka hukumnya nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Karena kita berada di lingkungan asap-asap itu. Ya, asap-asap itu dan kita sulit untuk menghindari. Kalau sulit menghindari itu masuk dalam kaidah umumul balwa. Umumul balwa itu kaidah fikihnya apabila kita sulit menghindari maka hukumnya maka boleh dan tidak membatalkan apa yang kita lakukan. Contoh dalam Al-Asbah wa Nadhair tentang umumul balwa, kitab itu memberikan contoh di Masjidil Haram itu kan banyak burung merpati. Ya, burung merpati. Itu kan apa jenenge itu kotorannya itu kan kemana-mana. Itu sulit untuk dihindari. Sedangkan kita tidak pakai alas kaki. Apakah itu ketika kita sholat menginjak kotoran itu apakah najis apa tidak? Itu karena tidak bisa dihindari maka sholat kita tetap sah. Meskipun itu secara zahirnya adalah najis. Nah, sama juga dengan orang-orang yang di sekeliling kita itu para perokok dan mereka tidak berpuasa. Contohnya ketika di dalam pekerjaan. Dan di dalam pekerjaan itu banyak orang laki-lakinya yang banyak yang tidak merokok, sedangkan kita sendiri sedang berpuasa. Ya sudah, itu adalah umumul balwa. Ya tidak bisa dihindari, maka tetap hukumnya sah puasa kita. Dimakfu ngoten nggih. Ya, dimaafkan. Ini dari Papa nggih, dari ada ayah ini. Dari Papa Hatfa 3A. Ustadz izin bertanya, apakah diwajibkan berpuasa bagi saudara kita di Palestina yang tidak bisa berbuka dan sahur karena kekurangan pasokan makanan? Masya Allah, ini saudara-saudara kita ini yang kalau tiap hari lihat tuh pasti menangis nggih kita.
Ya, melihat keadaan. ya kalau kondisinya memang seperti itu, dibuat makan tidak ada, dibuat sahur juga tidak ada gitu ya. Kekurangan pasokan. Eh, puasa ini kalau secara fikih gitu, secara fikih memang wajib bagi orang mukallaf. Kemudian kemudian dalam kondisi apa dia wajib berpuasa? Ya, dalam keadaan darurat apa tidak? Orang yang dalam keadaan darurat itu boleh melakukan makan makanan yang diharamkan. Eh, apabila kita jadi begini, ibun nafsi menjaga nyawa, menjaga orang itu tetap hidup di dalam kehidupan ini adalah lebih wajib, lebih diutamakan daripada mengerjakan syariat, menjaga syariat. Contohnya, orang yang di dalam sebuah sebuah peristiwa yang dia itu tidak ada makanan halal kecuali yang ada hanya haram. Kalau dia mengandalkan makanan halal maka dia mati, maka boleh dia masuk kategori darurat. La dzarara wala dzirara. Jadi tidak ada yang membahayakan dan juga tidak ada yang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Nah, itu kaidah fikihnya. Darurat itu membolehkan segala sesuatu yang dilarang, yang berbahaya. Nah, kalau kondisinya di Palestina itu seperti itu, ya, maka ya diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, diperbolehkan. Karena apa? Ya, karena dia bisa makan apa adanya. Kalau lihat di mana di televisi itu ada juga mereka yang berpuasa di bawah reruntuhan puing-puing masak sekedarnya. Jadi daripada menahan lapar, mendingan mereka berpuasa karena jelas waktunya gitu. Mungkin begitu Ibu. Nggih. Wah, ternyata ini Allah ini melindungi makhluknya terlebih dahulu nggih Ustadz, sampai membolehkan kita memakan yang haram agar kita itu selamat. Ngoten nggih. Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Aprilia Safia Zenti Nurfitroh S.Farm. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah untuk kami para wanita seandainya saat puasa dan tiba-tiba haid menjelang buka jam 5 sore, apakah tetap dilanjut berpuasa atau puasa kita batal dalam sehari itu dan wajib mengganti? Nah, ini ibu-ibu tuh memang biasanya tuh pengen cari pembenaran gitu, Ustaz. Monggo, Ustaz. Jadi hukumnya tetap batal puasanya. Ya, jadi wajib untuk berbuka dan tidak dihitung puasa hari itu. Maka hari itu dihitung satu dendanya, ya mengganti di hari yang lain. Jadi meskipun jam 5 sore atau jam setengah 6, ya loh lah kok tamune teko ya wis buyar wis dina itu gitu. Gitu Ibu. Nggih, berarti walaupun 1 detik sebelum adzan jika tamunya hadir berarti seharian itu harus wajib mengkodok nggih Ustaz. Nggih, diganti. Kita mulai tidak berpuasa. Nggih, tidak apa-apa tapi pasti Allah sudah mencatat nggih. Oh iya Bu, sudah itu catatan Allah. Iya. Nggih, biar menenangkan hati ini ibu-ibu ini. Nggih, tetap dihitung Bu pahalanya. Wis poso, iya itu nafsunya ya bilang, tetapi catatan Allah itu sendiri. Apalagi wah, wes siap sore ya. Iya. Seperti itu. Kalau urusan niat itu begini Bu, Nabi Musa itu pernah berdoa di dalam kitab Tambiul Ghafilin itu ada sebuah hadis panjang itu. Nabi Musa itu minta, ya Allah berilah kami dan umat Bani Israel ini sesuatu yang apabila dia belum mengerjakan, dia sudah niat dan belum mengerjakan, tolong catatlah dia. Ternyata dijawab oleh Allah, loh tak kayak Muhammad ambil umatnya.
Jadi apa yang diminta Nabi Musa itu diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya dan kepada kita. Contohnya begini, kita berniat umroh umpamanya, atau berniat sedekah katakan ya, berniat sedekah kepada saudara kita yang kekurangan, berniat 500.000 untuk sedekah. Nah, kemudian ketika kita punya uang, maka kita berikan uang itu, sedekah itu kepada saudara kita. Maka itu dicatat oleh Allah antara 10 sampai 700 kali lipat. Nah, pada saat itu kita itu kok nulupno duit 500 sih kok gak nemu-nemu gitu loh. Tapi us niat dan sampai akhirnya gak keturutan kelakon, tidak keturutan memberi sedekah 500.000 itu. Maka itu sudah dicatat pahala sedekah 500.000, dicatat satu. Itu keistimewaannya kita. Jadi niat saja itu dihitung oleh Allah sebagai amal baik. Kalau kita kerjakan, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, berkaitan dengan itu, kita kan sudah pagi sudah niat berpuasa, dilalah, kok wate wayai buka wae kaya teko tamune iki. Lah sing diurung-urung iki kok sapa gitu lho. Kayak pegel-pegel karepe dhewe. Ya, tetap mendapatkan pahala itu, tetap ada hitungannya itu, Bu. Ya. Nggih. Masya Allah, luar biasa nggih, sangat beruntung menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ya, kita lanjut lagi ya Ustadz dari Mama Nggih. Cita 6B. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya bagaimana cara mengganti puasa orang tua yang sudah meninggal? Apakah cukup hanya fidyah atau fidyah dan dikodok oleh anaknya? Terima kasih, Masya Allah. Ini salah satu bentuk bakti karena memikirkan orang tua. Ini pripun niki Ustadz, apakah perlu napa boten? Monggo. Ini termasuk yang khilaf ya. Jadi ini kalau bahasa kita kontroversi, kalau bahasa fikihnya itu khilaf ya. Anak mengganti sholatnya orang tua, mengganti puasanya orang tua, itu apakah boleh apa tidak? Itu khilafiyah. Tapi kalau haji itu sorry itu ya ada hadisnya. Tapi kalau yang begini ini khilafiyah. Kalau bisa ya, jadi khilafiyah itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau yang membolehkan ya silakan. Kalau anaknya itu ingat orang tuanya dulu itu tidak berpuasa, katakan sakit ya, sakit, kemudian dia tidak mampu berpuasa dan anaknya itu ingin mengganti puasa orang tuanya, maka diperbolehkan mengganti. Tetapi di dalam itu apabila orang itu karena puasa sifatnya itu adalah individu, sifat individu dan dia tidak mampu, maka diganti dengan fidyah, maka cukup dengan fidyah saja, tidak perlu diganti dengan puasa. Umpamanya orang tuanya masuk rumah sakit di hari ke-15 sampai dengan hari ke-30, berarti ada 15 hari, yaitu yang dibayarkan fidyahnya. Cukup hanya fidyah saja kalau puasa. Jadi sakitnya atau sejak kapan dia sudah tidak mampu berpuasa, yaitu diperkirakan saja. Itu diganti dengan fidyah. Dan itu bersyukur orang tuanya punya anak yang baik seperti ini. Ini termasuk salah satu bakti anak terhadap orang tuanya. Dan orang tuanya di sana itu sangat-sangat bersyukur punya anak seperti ini. Beruntung ya mendidik anak sejak kecil, ketika orang tuanya meninggal, anaknya itu masih ingat orang tuanya. Ya Allah, semoga Mama Cila ini tadi nantinya juga oleh keturunan anaknya juga seperti itu, nggih. Sangat diperhatikan dan disayang oleh keturunannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, nggih. Saya juga ingin mengingatkan untuk ayah bunda sekalian yang sudah bergabung dalam Zoom Tausiah pagi ini untuk
menulis daftar hadir yang telah disediakan oleh Ibu Ayu nggih. Yes. Kita lanjut, Ustadz, pertanyaan terakhir. Ustadz nanya apa dari Mama Alia 2D. Ustadz nanya apa boleh waktu puasa kita pakai parfum atau mencium aroma terapi atau mungkin minyak gosok Ustadz nggih. Kalau misalkan lagi kurang enak badan. Ya, Nggih, monggo Ustadz. kalau pakai parfum boleh, ya. Kemudian kalau mencium aromaterapi, itu maksudnya mencium itu dibuat terapi ya, dibuat terapi. Kayak kalau orang, apakah bisa disamakan dengan orang sakit pilek kemudian menghirup fix inhaler gitu, pakai inhaler gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau analoginya sama dengan inhaler itu, karena ini hidung itu termasuk lubang yang harus steril dari segala sesuatu yang membuat dia nikmat. Ya, kenikmatan hidung itu ya dengan aroma-aroma itu. Jadi kenikmat itu yang bisa membatalkan puasa. Jadi aromaterapi atau kemudian telinganya digili-gili sama apa itu kemucing, kir-kir ini. Itu juga bisa membatalkan puasa. Ya, karena lubang-lubang yang ada di dalam tubuh ini tidak boleh kemasukan benda-benda yang membuat kenikmatan. Ya. Berarti itu termasuk tidak boleh dilakukan ya Ustadz karena Ya. memasukkan sesuatu nih nggih. Iya. Jadi kalau parfumnya boleh, jadi kita pakai parfum boleh, tapi kalau aromaterapi ini loh, ya, jadi aromaterapi ini kan sifatnya itu menerapi supaya apa setelah dihirup menjadi tenang atau apa, itu yang dilarang. Jadi yang membatalkan puasa itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini alhamdulillah. Pertanyaan terakhir ini nggak terasa ini dari tadi. Ini materi yang disampaikan luar biasa dan juga pertanyaan-pertanyaannya ini wah memang luar biasa juga ini semuanya ini. Perlu memang apa namanya kalau sekiranya tuh kayaknya sepele tapi mungkin mengganggu pikiran. Sudah benar apa belum yang saya lakukan selama ini ya. Masya Allah ini sudah terjawab ini semuanya. Sudah berapa banyak pertanyaan pada pagi hari ini. Ya kalau begitu seneng waktunya nggak terasa gini nih. Kalau banyak pertanyaan gini enak ya. Nah, kita interaktif menjadi gitu nih. lebih interaktif Iya. Ini saya coba ingin menyampaikan rangkuman pada pagi hari ini nggak Ustadz tentang tausiah pada pagi hari ini, yaitu yang pertama tentang yang dari kitab Risalatus Syam dari Syekh Ibnu Asmuni, yaitu barang siapa yang datang atau menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah mencatatnya setiap langkah ibadah setara dengan ibadah 1 tahun. Nah, kemudian perintah puasa Ramadan diwajibkan kepada umat Islam melalui Rasulullah mulai tahun kedua Hijriah. Hukum puasa pun juga dibagi menjadi 3, bisa menjadi wajib, sunnah maupun haram. Kemudian dispensasi untuk puasa bisa tidak berlaku nggih. Dispensasi puasa itu bagi orang sakit, bepergian atau yang tidak mampu dan mengganti di hari lain dan juga membayar fidyah. Bagi ini tadi yang terutama yaitu agar puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, maka kita wajib untuk melaksanakan adab puasa, yaitu mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, mencegah anggota badan dari segala perbuatan buruk. Nah, seperti itu nggih. Beruntung sekali ayah bunda sekalian, anak-anak kita sekolah di SD Insamana yang dimana tidak hanya anak-anak yang mendapatkan ilmu, tapi orang tuanya juga. Masya Allah, semoga kita semua diberi fasilitas dan diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu dimanapun kita berada.
Dan Masya Allah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhir sudah rangkaian acara pada pagi hari ini. Pergi ke Mekah bersama istri. Jangan lupa bawa harapan. Hati lanjut taklim tausiah ini. Apalah daya waktu harus memisahkan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sampailah kita penghujung acara. Yaitu sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Reza. Kepada Ustadz Reza, monggo kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya berdoa kita baca salawat dulu bersama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa maliku maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma barik lana fi auladina wa talamidina wa dhurriyyatina wa auladina wa jiwarina wa ashabina wa ikhwanina wahfadhum wa la tadurrahum wa fiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma arzuqna al-hajja wal umrah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ziyaratan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina farhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana fi husnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisirri asraril Fatihah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa-doanya Ustadz Reza. Ayah bunda dan ibu guru yang dimuliakan Allah, sampailah kita di penghujung acara tausiah pada pagi hari ini. Semoga semua yang disampaikan akan membawa banyak manfaat bagi kita dan keluarga kita nantinya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran, support, dan segala perhatiannya dalam pelaksanaan tausiah hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah meridhoi amalan kita semuanya. Tak ada gading yang tak retak. Segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya. Untuk itu kami selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati ayah bunda sekalian. Duduk terdiam menatap kursi, paling enak sambil makan pisang. Cukup sekian tausiah pagi ini. Sampai jumpa di tausiah yang akan datang. Sekian dari kami, usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.